Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Berliana Putri. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2018 0510279. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai satu tema atau satu isu yang sangat amat menarik untuk dibahas, yaitu mengenai pengaruh politik lain terhadap sistem perpolitikan Uzbekistan. Nah, sebelum masuk ke penjelasan utama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai Uzbekistan. Uzbekistan adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tengah yang merupakan salah satu dari 5 negara di kawasan tersebut yang pernah terintegrasi dengan Uni Soviet. Secara astronomis, Uzbekistan terletak di antara 41 derajat lintang utara dan 64 derajat bujur timur. Dan secara geografis, letak negara ini sangat amat strategis karena berada di tengah-tengah kawasan Asia Tengah. Di sebelah utara, Uzbekistan berbatasan dengan Kazakhstan, di sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Turkmenistan, di sebelah selatan berbatasan dengan Afghanistan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kirgistan dan Tajikistan. Ibu kota negara Uzbekistan adalah Tashkent. Kota ini menjadi kota dengan penduduk terbanyak di Uzbekistan. Uzbekistan sendiri merupakan sebuah negara yang terbagi ke dalam 12 provinsi, satu daerah ibu kota dan satu republik otonom. Dalam bahasa Uzbek, pembagian desentralisasi pemerintahan atau yang biasa kita kenal sebagai provinsi sering disebut sebagai vilayati atau wilayah. Nah, negara Uzbekistan ini juga merupakan sebuah negara yang kaya akan etnis dan suku, di mana suku dominan di Uzbekistan adalah suku Uzbek, dan beberapa suku lain di antara lain Russian, Tajik, Kazakh, Karakalpak, Tatar, etnis pendatang atau blasteran, dan etnis-etnis lainnya. Pergantian kekuasaan yang telah terjadi selama abad-abad klasik dan pertengahan di Asia Tengah, khususnya di Uzbekistan, Uzbekistan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Tsar dari Rusia sejak tahun 1920-an. Selain itu, Uzbekistan dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Soviet pada tahun 1924, di mana selama masa Soviet ini terdapat 65 masjid yang terdaftar dan sebanyak 3.000 ulama yang dilarang menyebarkan paham Islam di wilayah tersebut. Selama hampir 40 tahun, pemerintah menggalang kampanye anti-Islam dan menggilas tunas-tunas gerakan Islam, di mana banyak masjid dan madrasah ditutup dan banyak orang Muslim yang menjadi korban dengan pembunuhan dan pengusiran terutama pada masa pemerintahan Joseph Stalin. Sama halnya seperti etnis, bahasa yang digunakan di Uzbekistan juga mayoritas adalah bahasa Uzbek, di mana bahasa Uzbek juga turut menjadi bahasa resmi yang diakui dan dipakai oleh Uzbekistan. Adapun bahasa-bahasa lain yang ada di Uzbekistan antara lain Russian, Tajik, dan lain-lain seperti bahasa daerah sekitar. Selain bahasa dan etnis, agama di Uzbekistan juga dikatakan cukup beragam, di mana mayoritas penduduk Uzbekistan adalah Islam Sunni dengan persentase sekitar 88% dari total penduduk. Sedangkan agama yang lain antara lain Kristen Ortodoks, di mana Kristen Ortodoks memiliki persentase sekitar 9%, dan agama-agama lain yang ada di Uzbekistan. Namun, meskipun Islam menjadi agama mayoritas di Uzbekistan, pemerintah Uzbekistan atau sistem pemerintahan di Uzbekistan dapat dikatakan sangat jauh dari aturan dan ajaran agama Islam. Bersamaan dengan runtuhnya komunisme di beberapa negara, Uni Soviet pun akhirnya bubar dan Uzbekistan menjadi negara merdeka pada tahun 1991. Hal ini kemudian menjadikan Hari Kemerdekaan Uzbekistan dirayakan setiap tanggal 1 September. Semenjak mendeklarasikan kemerdekaan Uzbekistan, pemerintah Uzbekistan kemudian melakukan pemilihan umum atau pemilu pertama pada tahun 1991. Pada tanggal 29 Desember di tahun yang sama, yaitu 1991, Presiden Islam Karimov secara resmi terpilih sebagai Presiden Republik Uzbekistan. Karimov mengumumkan Konstitusi Uzbekistan di tahun 1992 untuk menggantikan Konstitusi Uni Soviet yang sebelumnya dipakai sejak tahun 1924. Dari hasil konstitusi tersebut, secara resmi juga Uzbekistan merubah sistem pemerintahan menjadi demokrasi sekuler yang mana sangat menjamin hak-hak asasi manusia.
Selama 5 tahun awal kemerdekaan, Uzbekistan menyaksikan kebangkitan Islam dalam bentuk yang lebih liberal. Masjid dan madrasah yang semula ditutup untuk kegiatan umat Islam sekarang mulai dibuka kembali. Menurut survei opini publik yang dilaksanakan pada tahun 1994, gairah keislaman berkembang sangat cepat. Hanya sedikit rakyat Uzbekistan yang berminat pada Islam politik. Hal ini bertentangan dengan klaim Karimov yang sangat menekankan pada prinsip demokrasi sekuler yang mana berarti harus memisahkan urusan agama dengan perpolitikan karena Karimov menganggap bahwa fundamentalisme Islam dapat menjadi ancaman bagi rakyat Uzbekistan. Sehingga meskipun Islam menjadi mayoritas di Uzbekistan, sistem perpolitikan di Uzbekistan dapat dikatakan sangat jauh dari prinsip-prinsip agama Islam. Sama halnya dengan negara republik lainnya, pemerintahan Uzbekistan dipimpin oleh seorang kepala negara yaitu presiden, sedangkan sistem pemerintahan Uzbekistan sendiri terbagi ke dalam 3 badan utama, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan juga badan yudikatif. Karena memilih menjadi negara demokrasi, Uzbekistan melakukan pemilihan umum, di mana peraturan pemilihan umum presiden di Uzbekistan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Namun, pada hasil referendum yang dilakukan pada tahun 2002, masa jabatan presiden Uzbekistan diperpanjang menjadi 7 tahun dan maksimal masa jabatan presiden adalah tidak boleh lebih dari 2 periode dengan pemimpin yang sama. Namun, pada tahun 2011, konstitusi yang mengatur tentang durasi masa kepemimpinan tersebut diubah kembali menjadi peraturan awal, yaitu menjadi 5 tahun masa jabatan dengan maksimal 2 periode dengan pemimpin yang sama. Presiden Islam Karimov adalah salah satu presiden yang memimpin Uzbekistan sejak kemerdekaan Uzbekistan pada tahun 1991. Praktis Islam Karimov telah memimpin Uzbekistan selama 4 periode, yaitu periode pertama 1991 sampai 96, 1996 sampai 2001, 2001 sampai 2008, dan 2008 sampai 2015. Lamanya kepemimpinan ini dikarenakan kuatnya imunitas politik yang ada di dalam dirinya. Salah satunya melalui pembuatan kebijakan atau keputusan presiden yang mana akan selalu menempatkan Islam Karimov di posisi yang paling menguntungkan. Selain itu, lamanya kepemimpinan Islam Karimov ini juga dikarenakan kuatnya sistem politik klan yang terdapat di Uzbekistan, yang mana hal ini akan saya jelaskan lebih lanjut setelahnya. Dari segi hubungan internasional, Uzbekistan telah menyatakan melalui pembukaan konstitusinya bahwa Uzbekistan sangat mengakui dan menghargai norma-norma prioritas yang secara umum telah disetujui oleh hukum internasional. Dalam hal ini, langkah tersebut dianggap pemerintah Uzbekistan sebagai cara yang sangat efektif agar Uzbekistan mendapat pengakuan secara internasional. Norma-norma tersebut antara lain seperti asas perdamaian, kebebasan sipil, hak asasi manusia, kerjasama internasional, keamanan internasional, dan sebagainya. Kebijakan politik luar negeri Republik Uzbekistan juga didasarkan pada konstitusi, hukum dan tindakan hukum normatif lainnya yang diatur oleh negara. Namun, untuk sikap ataupun respon dari politik luar negeri Uzbekistan tentang suatu isu atau peristiwa yang terbaru bisa dilihat dari laporan Kementerian Luar Negeri dan pidato Presiden Uzbekistan. Untungnya, semua hal yang berkaitan dengan politik luar negeri Uzbekistan telah diakui dan dalam konvensi internasional dan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara anggota. Membahas kembali permasalahan politik klan di Uzbekistan, sama halnya seperti etnis, bahasa, dan agama yang ada di Uzbekistan, Uzbekistan sendiri merupakan sebuah negara yang kaya akan klan, di mana klan-klan ini sebenarnya bukan hanya ada di Uzbekistan, namun secara garis besar, Asia Tengah merupakan sebuah kawasan yang didominasi oleh politik klan, di mana di Uzbekistan sendiri terdapat beberapa klan besar seperti Puak Samarkand dan juga Puak Tashkent. Klan Puak Samarkand menjadi salah satu klan terbesar dan terkuat di wilayah Uzbekistan. Klan ini telah berkuasa di Uzbekistan sejak tahun 1983 setelah menggantikan klan Fergana. Klan ini menjadi salah satu klan terbesar dan terkuat di wilayah Uzbekistan karena klan ini berhasil menghasilkan 2 orang yang memenangkan pemilu dan menjadi presiden di Uzbekistan, yaitu Presiden Shavkat Mirziyoyev atau Presiden Uzbekistan saat ini dan Presiden Islam Karimov yang telah memimpin Uzbekistan selama 4 periode sebelumnya.
Politik klan besar lainnya selain Depualk Samarkand adalah Depualk Tashkent, di mana Depualk Tashkent adalah politik klan yang berpusat di Tashkent, Uzbekistan. Nah, Depualk Tashkent ini juga merupakan saingan terbesar bagi politik klan Samarkand. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana Depualk Samarkand ini merupakan sebuah klan yang terbesar dan terkuat di wilayah Uzbekistan karena klan tersebut telah berhasil menghasilkan dua orang yang memenangkan pemilu dan menjadi Presiden Uzbekistan, yakni Presiden Shavkat Mirziyoyev dan juga Presiden Islam Karimov. Nah, sedangkan Depualk Tashkent ini merupakan saingan terbesar bagi politik klan Samarkand karena Puak Tashkent ini menguasai SNB, di mana SNB ini merupakan badan intel utama dan terbesar di kawasan Uzbekistan. Sehingga The Puak Tashkent ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perpolitikan negara Uzbekistan. Nah, jika kita membahas kembali mengenai sistem pemerintahan Uzbekistan, yaitu demokrasi sekuler, nah, pada masa pemerintahan Islam Karimov, tepatnya pada sejak tahun 1993, Islam Karimov ini sebenarnya telah mengurangi pengaruh politik klan terhadap sistem perpolitikan Uzbekistan untuk mengurangi kebencian dan pemberontakan-pemberontakan yang disebabkan oleh politik-politik klan yang terdapat di Uzbekistan. Namun, jika kita melihat kembali kepada sistem perpolitikan Uzbekistan, di mana sistem perpolitikan Uzbekistan merupakan sistem demokrasi sekuler, yang mana kembali lagi di mana sistem pemerintahan demokrasi dipimpin oleh seorang presiden dan keputusan tertinggi pun berada di tangan presiden. Nah, apabila kita melihat dalam posisi politik klan, di mana politik-politik klan tersebut akan selalu bersaing untuk mendapatkan posisi terkuat di politik Uzbekistan. Nah, dapat dikatakan bahwa politik-politik klan tersebut tidak dapat secara langsung dihilangkan pengaruh dan kekuatannya di sistem perpolitikan Uzbekistan. Seperti halnya Depualk Samarkand yang saat ini telah berhasil memenangkan Presiden Shavkat Mirziyoyev, yang mana secara tidak langsung berarti keputusan pemerintahan atau Presiden Shavkat Mirziyoyev tersebut akan selalu mementingkan kepentingan politik klan juga, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh politik klan terhadap sistem perpolitikan Uzbekistan memiliki pengaruh yang sangat kuat dan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengaruh politik klan terhadap sistem perpolitikan Uzbekistan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata ataupun salah informasi. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat berguna untuk kita di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.